wahdaniyat. Allah itu esa. Bagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 163, "Wa ilahukum ilahu wahid." Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Udah terjawab semua. Jadi kenapa kita kena dengan pertanyaan itu, Dinda Ustaz? Itulah Bangda. Tidak kita pelajari tauhid ini. Tidak kita pelajari ayat itu. Semua dihafal ayat tadi, tapi tak dipahami isi ayat itu. Padahal udah ada jawabannya Ustaz. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiada Tuhan kecuali Dialah yang mengasihkan kamu dan menyayangi kamu. Udah jawab. Tak laku pertanyaan kau dalam Islam. Jangan kau tanyakan itu dalam kajian Islam. Sebelum Allah itu siapa? Tak laku itu. Kalau tak percaya, engkau silahkan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maya yang disebut dengan pengertian Tuhan itu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi alaihi Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Ankabut fi ayati 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Illa fi afatina bi kulli madar wa sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah sidang ba'da sholat maghrib setiap malam Sabtu ketiga di Masjid Taqwa Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta sebagai negara yang selalu diridhai Allah dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah ridhai dan berkati. Kita berkumpul setelah bulan yang lalu kita berjumpa terakhir kali di bulan Muharram ini tanggal 13 atau setelah maghrib tadi terhitung tanggal 14 Muharram. Allah jumpakan kita bersama, Allah kumpulkan kita bersama untuk bersama-sama dalam membimbing dan membina hati ini, jiwa ini agar menuju keistiqomahan yang nyata, keteguhan yang luar biasa, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, Allah nih Pak. Dibuatnya Ustadz lama kita menghadapi hari-hari ini. Cuman satu yang mau ditengoknya. Istiqomah nggak kita menuankan dia? Itu dia jawabannya. Dari mulai 17, taruhlah umur 16 tahun udah balik kita. Atau paling cepat umur 15 sudah balik kita, ada mimpi basah kita. Yang laki-laki, yang perempuan umur 11-12 udah mulai datang bulan. Sampai umur 63 standar Rasulullah, bahkan ada yang 90 hampir umurnya. Cuman satunya Pak, Abang dah, kita tetap setia nggak menuhankan Allah. Makanya kata Imam Ghazali, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Maka hakikat sejatinya Bunda adalah kesetiaan. Maka ini disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus dimaksud itu? Jalan yang hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkaulah satu-satunya tujuanku. Wa ridhoka matlubi. Ridhomulah yang selalu kami pinta. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Maka bagikanlah kepada kami cintamu dan pengetahuan. Artinya apa? Kemampuan kita dalam menghadapi, menyikapi kehidupan ini yang panjang sekali, waktu yang kita lewati dan lalui bersama. Kadang bertanya istri kita, semalam abang senang, sekarang abang merengut. Itu dia Bu. Kadang pasangan yang mencintai kita itu, ibu, bapak, cepat dia menegur kita. Kenapa abang hari ini? Dan bapak pun jangan langsung tersinggung ketika ada abang kakak tadi menegur. Kenapa bang sekarang nih? Harusnya kita sadar, ada yang menegur kita. Kadang kita lupa. Padahal semalam hari Kamis kita senang-senang dengan dia, canda-canda dengan dia. Gara-gara sikit aja WA yang masuk masa tentang pekerjaan kita, berubah pikiran kita. Maka dalam hal ini, inilah yang kita dapat pahami bahwa disinilah setelah istiqomah nanti masuk larinya kepada ikhlas. Siapa makhluk Allah yang betul-betul diandalkan di situ? Dari para nabi dan rasul beserta para waliullah, dialah penghimpun dan nabi terakhir. Untuk para nabi dan rasul, siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sederhananya gini Bun, Bapak, Abang Da yang dirahmati oleh Allah. Kalau kalian nak memuji, pujilah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia akan berkata, Ma'i liwa'il hamdi lal fakhar. Itu disampaikan Rasulullah ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra wal Mi'raj. Bersamaku bendera pujian, tapi aku tidak pernah sombong. Bersamaku bendera pujian, tapi aku tidak pernah sombong. Di situ sebut maka Muhammadun. Itulah harapan kakek enda Abdul Muttalib agar Nabi Muhammad menjadi orang yang dipuja dan dipuji. Tapi Allah sudah persiapkan semua itu dan keluar dari lidah Nabi Muhammad, bersamaku bendera pujian, tapi aku tidak sombong. Maka dalam surat At-Taghabun dijelaskan,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama itu. Bagi Allah lah kerajaan itu. Gak ada raja yang lainnya. Maka dikatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu raja di hari pembalasan. Sekarang yang menganggap dirinya sebagai raja, tengoklah nanti di akhirat. Bertanggung jawaban. Walahul hamdu, dan baginya pula lah pujian. Nah, di sini ditempatkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang mampu melewati dengan 63 tahunnya. Beliau istiqomah hanya mencintai dan Allah Subhanahu wa taala mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Sempatnya kita Ustaz, sempat Bang Haji, Bapak Ustaz, Abangda, Ibunda, anak-anak kami sekalian, sempat bisa dikasih kesempatan kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ditempatkan, kita lanjutkan kajian kita dari bulan yang lalu sampai terhenti di mukhalafatu lil hawadithi, yaitu sifat wajib Allah yang keempat dari 20 sifat wajibnya. Mukhalafatu lil hawadis, Allah itu berbeda dengan yang baharu, beda dari zatnya, termasuklah bentuk dan rupa, Bang. Jadi jangan abang bahas-bahas kita punya mata, Allah bermata kayak mata kita, jangan. Ya, jangan Bapak bahas-bahas Allah punya tangan seperti tangan kita, jangan. Allah tuh beda dengan yang baharu. Kalau Bapak dan Abangda, Bunda pikirkan, stres kita. Terakhir, kalau memang Allah tuh mirip sama kita, iya, gak ada bedanya. Ngapain Allah itu kita sembah? Tak layak Allah jadi Tuhan. Karena Allah itu berbedalah dengan kita, makanya kita tuhankanlah Allah. Inilah disebut dengan mukhalafatu lil hawadisi di bagian jad. Berbedanya Allah dengan yang baharu di bagian zat, bentuk dan rupa. Yang kedua adalah sifat. Kalau Allah tadi punya sifat yang lain, kehendak. Ini kita bahas sifat nih Bang. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi. Maka dalam hal ini dikembalikan kepada kupasan kaji, sifatnya Allah, ya, mulai tadi wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi. Allah tadi berbeda dengan yang baharu, ya, maka wajahnya Allah dengan wajah kita tuh jangan disamakan. Maka kadang kita nanti masuk itu nanti Pak, asma'nya juga namanya, rahmannya Allah, kasihnya Allah disamakan pula dengan rahmannya manusia. Gak ada Allah tuh mau berakhlak dengan akhlak manusia. Manusia yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kenapa? Sebab karena Allah tuh berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua langit dan bumi beserta isinya itu bertasbih kepada Allah, karena Allah yang menciptakannya. Walladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian. Jadi langit dan bumi beserta isinya itu bertasbih kepada Allah. Nah, jadi kenapa? Disitulah letak kelebihan Allah, makanya Allah itu disembah. Secara sifat berbeda Bang. Jangan disamakan marahnya kita dengan marah Allah.
Marah Allah tuh bisa saja diam, senyum, tapi marah. Nah itu yang kadang digugu dan ditiru oleh para guru, para dosen. Keluarlah bahasanya lembut tapi pedas. Makanya dari dulu, orang-orang dulu dengan balas pantun Ustaz. Nah, negur anaknya aja balas pantun. Buah kelapa bersanding dengan buah nangka, kulihat dirimu pala kali aku jadinya. Gitu deh. Dia fokusnya ke kelapa dengan nangka, akhirnya lihat dirimu kayak gitu terus, pala kali aku jadinya. Jadi nggak langsung pala kali kan gitu istilahnya kan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah dari mukhalafah tadi yang ketiga adalah bedanya yaitu af'alnya, perbuatannya. Jadi zat Allah, sifatnya, af'alnya semua beda Pak dengan makhluk. Makanya tak pernah terbahas kita. Sekarang mulailah yang menantang pembahasan ini mereka-mereka yang sebenarnya sudah tidak menjumpai jati diri ketuhanan Tuhannya. Akhirnya menyerang kita. Sadar mereka salah, tapi akhirnya membuat kita untuk mengikut-ikutan salah gara-gara ketidaktahuan kita tentang tauhid. Ini dia. Ini sekarang kita jawab semua di YouTube nih Pak. Semalam alhamdulillah di sini ya sampai hampir 1000 sekarang udah nonton. Udah 700 orang yang nonton. Yang kita bahas kemarin bulan yang lalu. Kenapa? Memang itulah yang lagi dicari orang. Kalau memang Tuhanmu tadi itu bisa kuasa, suruhlah dia jadi manusia. Ini yang tadi yang saya katakan tadi, sifat dan af'al itu disamakan sama kita. Jadi kita seakan-akan memerintahkan Tuhan. Kalau Tuhan bisa kita perintahkan, buat apa kita tuhankan Allah? Begitulah. Begitulah. Akhirnya alhamdulillah kemarin banyak dan alhamdulillah banyak yang masuk pesan dan akhirnya kita kembangkan. Masuk berikutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah kelima, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi, mustahil sifat Allah itu ihtiyaju li ghairi. Allah itu mustahil berharap dengan selain dirinya, Pak. Allah itu sendiri, maka dikatakan kul huwallahu ahad. Nanti setelah ini masuk wahdaniyah. Tapi kita jelaskan dulu. Allah tidak pernah bergantung pada siapapun. Allah tidak pernah bergantung kepada apapun. Allah tidak pernah bergantung kepada kondisi bagaimanapun. Dalam kupasan kajian inilah yang menjelaskan kalau sudah Allah tuh qiyamu binafsi, maya lagi ditanya Allah itu siapa yang menciptakan. Saya ulangi lagi Pak. Dari sifat Allah yang kelima ini, dari 20 sifat Allah tadi yang wajib dan mustahil kita pelajari, ini masuk yang kelima. Qiyamuhu binafsi, Allah tuh berdiri dengan sendirinya. Ini menjelaskan tak perlu lagi ada pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah. Ini pertanyaan udah gini bahasanya, pintar tak terikuti, terajar. Kalau bahasa dulu tong kosong. Gitu teman-teman YouTube sekalian. Inilah yang lagi berkembang sekarang Bapak dan Ibu. Tong kosong nyaring bunyinya, pintar tak terikuti, tak terajar. Inilah yang mengeluarkan suara. Siapa yang menciptakan Allah itu sebenarnya? Kita tahu yang namanya raja, tiada yang mengerajai dirinya. Dialah satu-satunya raja. Dulu udah lama, setahun yang lalu kita kisahkan tuh ya, sejarah
kenapa perempuan itu direndahkan Ustaz? Ada 3 kawan bersahabat. 3 kerajaan ini bersahabat. Bersahabatan luar biasa. Dari 3 kerajaan bersahabat ini tadi, 2 kerajaan lahir anaknya laki-laki, yang 1 raja lahir anaknya perempuan. Padahal sahabat karib kayak saudara berkandung, Bang. Tapi gara-gara 2 raja ini, ratu yang melahirkan 2 orang laki-laki, 1 laki-laki, yang 1 raja melahirkan anak perempuan. Direbutlah dari 2 kerajaan tadi, begaduh gara perempuan. Nah, inilah ceritanya dulu. Tahun yang lalu kita bahas itu. Artinya apa? Berarti nggak raja sistemnya. Yang raja itu adalah yang maharaja. Maka di situ dijelaskan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Apa artinya? Allah lah yang membalas semua. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat sedikit saja kebaikan, maka baginya balasan kebaikan itu. Barang siapa berbuat sedikit keburukan, maka baginya balasan keburukan itu. Tuh. Inilah penempatan qiyamu binafsihi. Allah tuh berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah tuh ihtiyat li ghairihi, bergantung kepada yang lain. Nah, kita baru bergantung ya. Awak ada nih sebabnya emak sama ayah awak almarhumah almarhum. Almarhum ada karena sebab adanya atuk dan nenek awak almarhum almarhumah. Naik. Itu namanya ihtiyat, bergantung. Maka di situ dijelaskan walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang menyerupai Allah. Karena Allah itu berdiri sendiri. Udah nggak perlu ditanya lagi Ananda, yang ciptakan Allah siapa? Kalau bahasa zaman dulu lebih sopan, Bang. Sebelum Allah adakah alam ini? Zaman dulu begitu, masih santun dia. Ini sekarang biar saya lugaskan ini. Bukan kita memotong keilmuan, pengetahuan. Karena KBBI tetap mengatakan siapa itu Tuhan. Pengertian Tuhan itu apa? Adalah penguasa atas segala sesuatu. Maya ditanya lagi sebelum Tuhan siapa. Setelah qiyamu binafsihi baru wahdaniyah. Maka disampaikan di sini dalam surat Al-Ankabut 6 tadi, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjuang, sungguh perjuangannya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Tapi kenapa dibilangkan dia karena Allah? Agar dia tidak tergoda perjuangan itu gara-gara harta dan tahta. Karena Allah dan untuk Allah, di situ yang dimaksud adalah membahas tentang kita melakukan sesuatu itu adalah untuk kita tidak tergoda dengan harta dan tahta yang menjadi setan untuk kita berhenti berbuat kebaikan. Karena yang kita cari perbuatan itu untuk tenang hati, perasaan, tenang akal, pikiran. Kan itu hakikat kepemilikan yang sesungguhnya. Aku memiliki harta itu kan biar tenang. Aku miliki kekuasaan itu kan biar tenang. Rupanya udah jadi pemimpin awak, udah jadi banyak duit awak, tak tenang juga awak, asli sibuk. Oh, tutup. Asli sikit-sikit bunyi jatuh mangga, keluar awak. Bagus tak punya mangga, awak tidur nyenyak. Masya Allah, hakikat itu. Nah, dalam hal ini yang ditempatkan tadi kajian kupasan bahwa yang dimaksud dengan wahdaniyat itu di situ. Maka yang dilakukan tadi, balik lagi kita kepada qiyamu binafsi, menunjukkan tentang seseorang tadi berjihad, itu bukan karena untuk Allah, tapi karena Allah agar dia fokus melakukan itu tak terganggu dengan godaan syaitan yang terkutuk. Maka dikatakan oleh Allah, apapun yang dijihadkan seseorang itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Maka saya buat di sini yang pertama adalah dia berjihad fokus karena Allah sehingga dia tak tergoda. Kalaupun ada yang tersengsarakan keluarganya, dia akan katakan, bukankah dunia ini fana?
Kalau Allah berkehendak, terjadilah kun. Kalau Allah tak berkehendak, tak terjadi. Orang pun tak tahu di mana anak awak dan bini awak tadi. Padahal di depan dia. Kenapa kata Allah? Dibutakan Allah mata mereka yang menculik anak dan istri kita. Karena Allah katakan, tidak akan dan maka tidak akan. Itu dia. Nah, dalam kajian berikutnya di sini ditempatkan innallaha lagoniyun anil alamin. Allah itu maha kaya atas segala sesuatu. Artinya Allah tak membutuhkan apapun dari kita. Makanya kemarin saya katakan Bangda, kita sholat ini bukan untung Allah. Tiada untung Allah. Tak sholat kita bukan rugi Allah. Tidak rugi Allah. Yang untung itu sholat kita. Yang rugi tak sholat itu kita. Allah tiada rugi dan untung kita tak sholat dan kita sholat. Karena Allah maha kaya atas segala sesuatu. Ini disebut qiyamuhu binafsihi. Makanya tadi yang jelas untuk menjawab kalau ada pertanyaan, muncul pertanyaan baru Pak. Bahaya ini. Ini orang-orang ateis nih punya ulah. Sebelum Allah tuh siapa yang ciptakan? Nah dalam hal ini maka di sini masuk kepada wahdaniyat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, wahdaniyat, esanya Allah. Udah tahu sayang, anak rajin nih, bahwa Allah tuh berdiri sendiri, makanya Allah tuh esa. Artinya Allah tuh esa, nggak ada yang lain sebelum Allah. Dan nggak perlu kita tanyakan pening kepala kita. Hawa aja jarang menanyakan mak ayah Hawa, masa udah langsung nanyakan Allah. Kan itu bahasan kita kemarin. Allah tuh cemana Pak? Ya sebelum kita jawab Allah tuh cemana nak, maka apa dijelaskan dulu kayak mana kau dulu hadir. Lupa yang nanya tadi anak nomor 9. Sebelum kau hadir dulu ayo abang kau yang nomor 8. Waktu abang kau nomor 8 gini hadir dulu abang sampai seminggu kemudian masih anak nomor 8 yang dikupas. Ini mau mengenal Allah nih. Kenapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Maya nak mengenal Allah dirinya aja tak tahu. Nih Pak, banyak orang nak mengenal Allah, dirinya aja dia tak kenal. Inilah yang sekarang banyak pertanyaan muncul di dunia medsos. Mau jumpa Tuhan, dirinya pun tak jumpa dia. Sama bininya marah-marah, sama anaknya ngamuk-ngamuk. Bini tetangga baiknya luar biasa dia hadapinya. Anak orang dibaginya permen, bini dia tak dibaginya dengan penuh kasih sayang. Anak dia kulitnya na'udzubillah dia tak pernah bagikan. Kan tak kenal dia ini jadinya. Ini mudah-mudahan nggak ada. Ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan wahdaniyat. Allah itu esa. Bagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Udah terjawab semua. Jadi kenapa kita kena dengan pertanyaan itu, Dinda Ustaz? Itulah Bangda, tidak kita pelajari tauhid ini. Tidak kita pelajari ayat itu. Semua dihafal ayat tadi, tapi tak dipahami isi ayat itu. Padahal udah ada jawabannya Ustaz. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiada Tuhan kecuali Dialah yang mengasihikan kamu dan menyayangi kamu. Udah jawab. Tak laku pertanyaan kau dalam Islam. Jangan kau tanyakan itu dalam kajian Islam. Sebelum Allah itu siapa? Tak laku itu. Kalau tak percaya, engkau silahkan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maya yang disebut dengan pengertian Tuhan itu. Penguasa tiada yang berkuasa selain Dia. Dialah penguasa satu-satunya. Itulah Tuhan. Baik, itu saja Bapak dan Ibu Abangda yang dirahmati oleh Allah. Wahdaniyat. Mustahil Allah itu ta'adud. Artinya berbilang banyak.
Itulah berkaitkan tadi Ustaz. Tiga nih raja hebat nih Pak. Tiga-tiga nih raja hebat. Kompak. Berbagai macam belasan puluhan bahkan kerajaan tak sanggup mengalahkan tiga kerajaan yang kompak ini. Tapi kekompakan mereka itu jatuh ketika masing-masing mereka punya anak. Dua laki-laki, satu perempuan, berebutlah dua laki-laki tadi dengan satu perempuan. Pecahlah persahabatan tadi, jadi permusuhan, ribut semuanya. Akhirnya berketawa yang sini tadi, serbu hancur. Itu sebelum Masehi kisahnya. Itu kisahnya sebelum Masehi. Makanya perempuan itu sangat direndahkan sekali kajian. Gara-gara perempuan hancurlah negara. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini ditempatkan tadi kalau Allah itu berbilang ada di timur, barat. Sekarang ada berapa Binjai ini? Binjai kota, Binjai utara, Binjai selatan. Ada 5. Binjai utara, Binjai timur, Binjai barat, Binjai selatan, Binjai kota. 5 Binjai. Iya, ada Tuhan di masing-masing nih. Tah yang mana mau dengar? Mau dikatakan dia Tuhan, iyalah mau di kota saja. Tak main-main dia ke utara. Udah lapor lagi sama Tuhan yang baru di utara. Sehingga dia nanti mau makan mie gacoan ke timur. Lapor lagi dengan Binjai timur. Kan membeli mie gacoan. Masya Allah. Inilah tadi. Ketika ini berbilang Tuhan nih, gaduh suasana. Gak akan pernah terjadi ketenangan. Dan terutama bingung yang menuhankan. Pertanyaannya, damaikah hati orang yang bertuhan? Tak tahu yang mana mau kutuhankan. Ini enggak, satulah kita. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu tuh Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang ngasih, dialah yang nyayangi. Makanya hakikat dari semua pengasih dan penyayang Allah itu adalah kenyamanan hati, perasaan, kenyamanan akal, pikiran. Itulah yang hamba jelaskan tadi Bang Da. Ya Bapak sekalian Ibu, harta dan tahta itu kan sejatinya kita punya untuk nyaman kita hidup. Ternyata survei membuktikan banyak orang makin tak tentram hidupnya sudah punya harta dan tahta. Apalagi dimiliki dari korupsi. Itu dia. Namun Islam tetap mengajarkan kita menjadi kaya sehingga ada panggilan zakat, panggilan kurban, panggilan haji dan umroh. Kalau tiada harta kita Bang, gimana kita nak berkurban? Maka dikatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Itu teguran kita jangan sampai kita miskin. Sungguh kepakiran itu mendatangkan kekufuran. Artinya Islam itu agama mengajarkan kekayaan. Tapi kaya di mana letaknya? Kaya hati, kaya nyaman perasaan, kaya akal dengan ketenangan pikiran. Itu yang disebut dengan alhamdulillah. Puja-puji bagi Allah. Karena tiada kita puja harta tuh. Tiada kita puja tahta tuh. Kalau udah begitu, nak begaduh lagi abang kakak adik di rumah tuh. Tidak. Muncul ketidakadilan dalam kepemerintahan itu. Tidak. Yang ada adalah keadilan. Karena semua memuja dan memuji Allah. Bukan memuja dan memuji harta dan tahta. Ini yang disebut dengan wahdaniyah. Mudah-mudahan kajian ini dapat menambahkan kembali jalan kita untuk istiqomah. Tak tahu entah minggu, sebulan, setahun, entah belasan tahun lagi kita meninggal dunia. Yang penting itu tadi jaganya istiqomah nuhankan Allah. Istiqomah tuhankan Allah. Kenapa Allah dituhankan Ustaz? Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya?
Ngapa kita tadi jadi gaduh dibuat harta dan tahta tadi yang ciptaan Allah semua itu? Kan ciptaan Allah harta dan tahta tuh. Yang hadir dari langit dan bumi beserta isi. Tuhan kan aja Allah. Tak akan mungkin kita tergoda dengan harta dan tahta itu sendiri. Itu saja. Mohon ampun pada Allah, mohon maaf para sekalian. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.